Oke, ada yang bisa berpendapat? Jadi untuk ke anak-anak itu kalau kita sebagai tenaga kesehatan, itu kita ke siapa? Cara memberikan edukasi. Ayo adik-adik, berikan pendapat terbaikmu. Silahkan, mau yang di daring, mau di luring, monggo. Sudah pernah PKL berarti ya? Sudah terjun ke masyarakat. Gimana adik-adik kalau saat memberikan pelayanan, terus datang pasiennya adalah anak-anak? Oke, kalau belum ada yang berpendapat, kalau anak-anak itu biasanya datang dengan siapa? Dengan orang tuanya, dengan pengasuhnya ya. Jadi kalau kita akan memberikan edukasi, kita akan memberikan pelayanan terhadap anak-anak, pastilah kita melibatkan orang tuanya. Sepakat sampai di situ? Jadi kita punya pemahaman yang sama ya. Kita sudah punya pemahaman yang sama kalau untuk anak-anak itu dalam saat kita memberikan pelayanan pastilah kita melibatkan keluarganya, baik orang tuanya maupun bisa pengasuhnya juga boleh. Karena apa? Saat ini ada yang bapak ibunya adalah wanita karir, terus dia didampingin oleh pengasuh. Pengasuhnya juga harus diberi informasi tentang kesehatan gigi karena kenapa? Anak-anak itu punya ketergantungan full ya kalau dia masih usia dini. Dan di saat 1000 hari itu, adik-adik, 1000 hari pertama itu adalah saat yang penting kalau kita mau menanamkan berbagai hal. Terus sekarang nih ada undang-undang terbaru sudah dibuka, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Sudah di-download? Halo? Ya, kalau bagi yang belum silahkan di-download. Karena nanti adik-adik kalau lulus, nih sesuai dengan sekarang ya, saya dinasnya di Konsil Keteknisian Medis, nanti adik-adik akan terbit STR seumur hidup. Nah, itu di mana peraturannya? Silahkan dibuka Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Jadi nanti untuk adik-adik yang lulusan terbaru ini, nanti akan STR-nya langsung seumur hidup. Tidak apa-apa ya, kita melenceng sedikit karena ini adalah TGM. Adik-adik adalah penerus dari kita semua. Penerus Bulina, penerus saya. Jadi kalau saya bisa di tengah adik-adik ini, saya sangat berbahagia sekali. Karena apa? Bisa titip-titip ya, titip-titip tadi ini materi nanti. Materi Yansoh saya ini supaya diaplikasikan. Nah, seperti itu. Karena dari OP pun sudah digalang dinasionalkan. Yansoh yang akan saya sampaikan ya. Itu terkait dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023. Terus sekarang kitab adik-adik itu di mana? Bukan kitab suci Al-Quran ya. Kita bekerja itu di regulasi. Kewenangan kita ada di Permenkes 20 tahun 2016 di sana. Kita itu boleh ngapain saja adanya di sana. Tidak boleh ngapain saja ada di sana. Jadi pegangannya adalah Permenkes 20 tahun 2016. Terus kemudian kok ada standar profesi? Sudah pernah dibuka belum nih standar profesinya? Standar profesi yaitu HK 0107 Menkes 671 2020. Sudah terbitan lama. Adik-adik udah buka belum? Di sini adalah standar profesi. Jadi kemampuan dasar, kemampuan minimal lulusan adik-adik. Jadi di sana. Nah, tadi kalau ini adanya di Permenkes 20. Kewenangan. Jadi kalau sudah lulus menjadi terapis gigi dan mulut, sudah diwisuda, sudah keluar STR, kemudian adik-adik bekerja di suatu vaskes atau kerja mandiri, itu punya kewenangan ini. Kewenangan ini akan berbeda-beda. Nah, untuk TGM ini bisa melekat apabila dia sendiri, bisa menjadi mandiri maksud saya. Bisa menjadi mandiri kalau dia bekerja sendiri. Contoh di puskesmas sendiri, dia nanti akan ada surat tugas dari dinas untuk melaksanakan beberapa yang sesuai kewenangannya. Nah, itu harus kita pelajari. Karena adik-adik ini udah mau lulus nih. Saya dinas di puskesmas sendiri bisa ngapain? Nah, terus nanti kalau saya dinas ada dokter gigi,
kewenangan saya jadi bagaimana? Nah, itu akan ada bedanya. Kewenangan utama adik-adik ngapain? Promotif, preventif ya. Terus kemudian ada kuratif terbatas. Nah, kalau manajemen pelayanan pasti ya sudah mempelajari semuanya. Jadi dari upaya peningkatan kesehatan gigi dan mulut yaitu promotif, pencegahan penyakit gigi nah, pasti dilakukan nih untuk anak-anak seperti apa. Kalau giginya baru tumbuh, kita apakan? Kita lakukan fluoridasi, kita visur silen, nah seperti itu. Nah, itu harus disadarkannya orang tuanya pastilah. Terus kemudian kalau manajemen sudah dipelajari pasti di pendidikan. Terus kemudian nah di dasar ini pelayanan kesehatan dasar pada kasus gigi terbatas. Jadi hati-hati yang termasuk kasus gigi terbatas ini apa. Nah, itu untuk detailnya itu bisa dicek di butir-butir Permenpan, adik-adik. Permenpannya nomor 37 tahun 2019. Walaupun sudah terbit Permenpan nomor 1 2023 ya, itu dibilang mencabut seluruh Permenpan, tapi untuk jelasnya butirnya itu ngapain saja, detailnya di sana. Nah, nanti kalau kita bekerja akan ada SKP adik-adik kalau di pemerintahan. Nah, itu nanti bukan satuan kredit profesi, tapi sistem kinerja dari adik-adik di sana. Itu ngapain aja, bisa ada tugas pokok, bisa ada tugas tambahan. Seperti itu. Nah, ini bisa dental assistant kalau ada siapa? Kita bisa asisten kalau ada dokter gigi pastinya ya untuk kewenangan yang kelima ini. Oke. Nah, ini zaman dulu. Zaman dahulu itu kita bekerja itu sentralnya ke siapa? Yang masih tradisional. Kita belum mengutamakan pasien. Ini seluruh profesi nih. Ada terapis gigi, teknisi gigi, radiografer, semuanya dalam satu dalam satu instansi untuk mau menyelesaikan pasien. Ini senternya pada center disease ke dokternya adik-adik zaman dulu, belum ke pasiennya. Jadi tersentralnya itu masih berbeda. Kalau dengan seperti ini pastilah pasien safety-nya belum tentu terjamin. Karena apa? Kita akan mengutamakan ke apa yang diharapkan dari perawatan, pengobatan dari dokternya saja. Kita berpusat ke dokter. Ini zaman dulu karena dokternya memang benar sampai sekarang pun dokter sebagai DPJP. Tapi kalau yang di zaman udah modern saat ini bagaimana? Nah, kalau dulu nih jadi ada kesenjangan, ada barir, ada batas antara tenaga kesehatan dengan pasien. Itu dulu ya. Kalau sekarang sudah tidak seperti itu adik-adik. Karena bagaimana? Nah, ini akan terjadi kubu ya dulu. Pasien itu zaman dulu takut mengungkapkan apa yang menjadi permasalahannya gitu. Kalau sekarang sudah eranya terbuka, jadi kita sudah berbeda. Nah, sekarang seperti apa? Kita berpusat semuanya itu pada pasien dan keluarga, walaupun memang dipimpin oleh DPJP. DPJP dokter penanggung jawab ya, dokter penanggung jawab dari pasien tersebut. Jadi kalau kita ada dokter giginya, kita bertanggung jawab kepada DPJP tersebut, kita berkolaborasi. Yang tindakan bisa kita lakukan mandiri, silahkan dilakukan mandiri pastinya. Karena tugas kita utama adalah promotif preventif. Jadi di sana tetap silahkan dilakukan. Nah ini semuanya dalam satu lingkaran. Karena apa? Kita ada kolaborasi, ada kerjasama. Kalau pasiennya mau bikin gigi palsu, nah walaupun orderannya dari dokter gigi, kita kolaborasi ke tekniker. Terus kemudian mau dilakukan radiologi, yang bisa mengirim permintaan siapa adik-adik? Pastinya bukan kita. Harus dokter DPJP. Kita kirim ke radiologi dengan ada konsul seperti itu. Terus ke dokter lainnya, dia punya penyakit sistemik, kita akan minta toleransi, minta izin. Nah, itu juga kita kolaborasi dengan dokter gigi kita untuk kita kirim ke apa yang menjadi sistemik pasien tersebut. Karena sekarang hati-hati, tidak hanya orang tua yang punya penyakit sistemik. Anak-anak pun ada yang sistemik bawaan, ada juga yang sistemik didapat ya. Jadi tetap hati-hati. Walaupun pasiennya itu masih anak-anak.
Karena kita topiknya saat ini adalah kita untuk pendidikan pada pasien usia dini. Nah, adik-adik di sini sebagai nakes profesi pemberi asuhan. PPA. Artinya apa kalau pemberi asuhan? Jadi di sini adik-adik diwajibkan melakukan 6 standar. Standarnya apa saja? Itu nanti akan diundangkan standar praktik terapis gigi dan mulut. Saat ini sedang verbal di Hukor. Alhamdulillah, terapis gigi dan mulut difasilitasi adik-adik oleh KTKI, yang di dalamnya tim penyusunnya adalah saya termasuk salah satunya, bersama dengan organisasi profesi. Standarnya ada yang tahu? Sudah dipelajari pasti oleh pelajaran pelayanan asuhan di tempat adik-adik. Kalau saya sebutkan clue 1 pasti tahu. Pengkajian, penegakan diagnosa, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Diakhiri oleh apa? Ada yang tahu? Dengan dokumentasi. Jadi itu standar. Kalau sudah menjadi standar bagaimana? Tidak boleh ada yang terlewat. Karena apa? Adik-adik di sini, teman-teman semuanya adalah nakes PPA, profesi pemberi asuhan. Baik bertugas mandiri maupun kolaborasi maupun saat delegasi. Harus menulis apa yang dikerjakan dan mengerjakan apa yang ditulis. Seperti itu, ya. Jadi walaupun dipimpin oleh seorang DPJP, tapi tetap kita membuat dokumentasi apapun yang kita kerjakan. Nah, sekarang kita masuk pembatasan usia. Dari Kemenkes ini ada dari neonatal 0 sampai 1 tahun. Balita 1 sampai 5 tahun. Sekarang adik-adik di posisi di mana? Udah dewasa ya, sudah 19 tahun. Ada yang masih di bawah 19 tahun? Nah, di sana itu kita kalau di rumah sakit kadang dipisahkan. Padahal gigi bercampur dan tidak itu kan di 12 tahun ya, tapi ada vaskes yang memisahkan anak-anak adalah 18 tahun, itu ada. Jadi di usia 18 tahun masih di poli anak. Nanti kalau udah 18 tahun lebih 1 hari, yaitu pindah ke dewasa. Tapi ada juga yang mengacu pakai 12 tahun kalau untuk gigi. Karena apa? Di 12 tahun giginya sudah gigi dewasa, itu ada. Jadi kita mengikuti. Walaupun ada regulasi Menkesnya, tapi kita tetap mengikuti di vaskes masing-masing. Karena apa? Semua vaskes menentukan suatu kebijakan pasti punya dasar. Nah, ini kalau yang banyak kan sekarang yang bersama kita adalah di fase dewasa. Jadi sudah bisa untuk ini membimbing yang fase usia dini pastinya, karena adik-adik sudah dianggap dewasa. Oke, kemudian pra usia lanjut dan usia lanjut. Ini juga ada beda. Ini punya Kemenkes. Kalau yang punyanya WHO itu juga ada beda. Jadi pembatasan-pembatasan itu semuanya didasarkan dari penelitian. Jadi ada yang 0 sampai 14, terus 15 sampai 49, terus kemudian 50 tahun ke atas ya, seperti itu. Jadi kita kenapa kok dipelajari? Karena memang berbeda. Nanti saat adik-adik melakukan pengkajian, di sana ada ilmu-ilmunya. Untuk TTV itu umur berapa, dinyatakan sehat berapa, berbeda. Sekarang juga kalau pasiennya anak-anak, itu kita akan beda penanganannya dengan dewasa. Cara mengatasi anak-anak supaya dia mudah untuk diajak kunjungan, tidak hanya berobat ya, ke dokter gigi itu bisa kontrol. Ke klinik kita, kalau nanti adik-adik punya klinik mandiri, kunjungan ke klinik kita. Nah, klinik mandiri teman-teman ini bekerja sama dengan SD-SD umpamanya. Nah, itu nanti akan diperiksa. Tapi kalau dia tidak secara usia dini kita kenalkan dengan berobat gigi, yang ada apa? Takut, akan ketakutan untuk berobat gigi ya. Apalagi ngelihat alat-alatnya, melihat dengeran bornya nguing, nah itu bisa takut. Jadi bagaimana? Secara dini sudah kita
diperkenalkan. Bagaimana cara secara dini bisa diperkenalkan? Kita ikut tuh di posyandu, kita beri ilmu untuk kepada orang tuanya atau pendampingnya, kita sampaikan informasi tersebut supaya anak-anaknya dibawa ke poli gigi ya, bisa ke klinik mandiri adik-adik nanti, bisa ke dokter gigi, ya itu silahkan. Terus tadi alat-alatnya yang kita lihat bisa menakutkan itu kita perkenalkan. Ini hanya cermin ya, mode mirror umpamanya. Ini untuk melihat. Nah, seperti itu. Dengan seperti itu nanti anak-anak itu akan ada mindset. Oh, ternyata berobat gigi itu tidak menakutkan. Nah, karena apa? Kita bisa bermain peran. Bermain perannya gimana? Kita bisa berandai-andai seperti anak-anak. Kita juga nadanya, apanya itu jangan menakutkan. Kemudian, kok ruangan dibuat ramah untuk anak-anak? Boleh. Dikasih apa? Kasih hiasan. Tapi harus dibersihkan ya. Karena tadi untuk pasien safety. Kalau memang ruangannya dikasih hiasan boneka, dikasih hiasan-hiasan, itu harus benar-benar terjaga kebersihannya. Karena apa? Nanti kalau ada debu-debu atau apa itu bisa mempengaruhi hasil ya. Terus kemudian kita tidak boleh menjanji-janjikan. Nanti ya, tadi di video juga ada ya, di video sudah kita lihatkan. Kita kalau bukan berarti menyuap, tapi kalau kita memberikan reward boleh. Kalau nanti sikat giginya udah bersih, pokoknya habis dicek dengan disclosing bagus, boleh dikasih. Tapi kita jangan menjanjikan sesuatu yang palsu ya. Jadi harus ada konsekuensinya. Kalau kita memang membuat perjanjian harus konsekuen. Jadi jangan hanya janji-janji palsu. Terus kemudian kita harus punya strategi juga karena memang kadang anak-anak itu rewel, tapi penanganannya jangan sampai kita itu membuat trauma ya, jangan sampai kita bekep-bekep, jangan sampai kita membuat trauma anak tersebut. Jadi dengan teknik-teknik kita rayu gitu ya, sampai nanti kunjungan pertama memang mungkin baru perkenalan, kunjungan berikutnya baru tindakan, itu bisa saja terjadi kalau memang anaknya tipikalnya penakut, karena kan beda-beda. Kalau enggak kita berikan contoh yang anak yang berani dulu. Nah, itu nanti berikutnya akan mengikuti. Kalau memang tadi kita berkegiatan sudah kerjasama dengan UKGS SD terdekat, bisa bareng-bareng. Tapi kalau dalam keadaan sendiri pasti penanganannya akan berbeda ya. Terus kemudian kunjungannya ini silahkan dibuat rutin ya. Nah, kita sekarang sudah masuk ke proses asuhan. Semuanya ini tidak ada beda. Kita dalam mengasuh anak-anak, tadi kan ada fase-fasenya. Anak-anak, balita, terus kemudian dewasa, itu dalam proses asuhan itu tidak ada berbeda. Cuman mungkin penanganannya yang kita berbeda. Karena apa? Pasien datang, pasti akan dilakukan pengkajian. Untuk anak-anak bagaimana cara pengkajiannya? Apakah bisa langsung kita tanya-tanya ke anaknya? Halo? Ya, pastinya tidak ya. Jadi kita bisa ke pendamping, bisa ke orang tua, tidak langsung. Tapi anaknya pun juga kita latih. Kita ajak komunikasi supaya apa? Terjadi pencairan suasana ya. Jadi kita tanya, dia umpamanya sakit, giginya bengkak, baru dibawa ke klinik kita. Nah, itu kita tanya, itu bengkaknya dari kapan, yang dia bisa komunikasi. Tapi untuk informasi lebih jelasnya bisa kita klarifikasi ke orang tuanya. Terus kemudian diagnosis. Nah, ini kan adik-adik lulusan di atas 2019. Namanya di atas 2019, pasti kurikulumnya sudah baru, sudah kenal proses asuhan ini. Diagnosisnya menggunakan apa? Untuk diagnosis kesehatan giginya? Ayo, Poltekkes Tanjung Karang. Sudah diajarkan kan di semester 5? Ada yang bisa menjawab? Ya, dengan 8 kebutuhan dasar manusia. Terus kemudian perencanaannya sesuai dari hasil diagnosa, tapi diutamakan dari keluhan utama terlebih dahulu. Tapi karena kita itu asuhan itu prosesnya komprehensif, seluruh proses itu dari ini alur ya, dari pasien datang sampai pulang.
Tapi pulang ini kalau masih belum selesai, kita buatkan kunjungan berikutnya sampai dia datang lagi ke menjadi pasien awal lagi. Itu dengan kita buat perjanjian. Perjanjiannya di mana? Di perencanaan. Jadi perencanaan ini tidak hanya punya tenaga kesehatan, tidak hanya punya dokter, tidak hanya punya TGM, tapi harus sepakat dengan pasiennya. Apalagi nih anak-anak harus dikaitkan dengan yang mengantar, bisanya kapan, itu harus dibuat perjanjian. Dan perjanjiannya ini kita sampaikan, bisa dengan buku kecil, kita pegangkan ke keluarganya. Jadi nanti saat kunjungan berikutnya sudah tahu mau diapakan. Jadi sampai proses ini sampai balik lagi itu adalah sampai seluruh permasalahan giginya teratasi. Kemudian perencanaan sudah kita buat nih, mungkin ada 3 kali kunjungan umpamanya. Kemudian di hari pertama bisa diimplementasi apa? Keluhan utamanya kita atasi terlebih dahulu. Kalau dia bengkak, mungkin dilakukan kolaborasi trepanasi atau apa supaya kita evaluasi. Evaluasinya apa? Adakah pengurangan dari nyerinya ya. Jadi evaluasi ini evaluasi yang runut di saat sesuai dengan kunjungan maupun evaluasi yang nantinya secara keseluruhan. Selanjutnya jangan lupa dilakukan dokumentasi dari seluruh tahap ini ya. Dari pengkajian, diagnosis, perencanaan, implementasi, evaluasi itu terakhir dilakukan dokumentasi sebelum pasien pulang karena kita pasien rawat jalan. Kalau pasien rawat inap pastinya akan kita ikuti dalam 24 jam. Jangan heran adik-adik, kita sudah ada TGM yang dinas dirawat inap. Ya, ada itu di butir-butir permenpannya, terus teman kita sudah ada yang dinas di nanti kalau ada yang mau kunjungan di Sarjito itu ada. Dia di klinik bedah mulut dan THT. Jadi dirawat inap. Jadi bisa. Jadi teman-teman tidak usah berkecil hati, bisa di IGD yang 24 jam ya gitu ya. Kita juga sudah punya kurmot pelatihan untuk dental emergency lah seperti itu. Jadi keilmuan itu akan bertambah. Jadi TGM ternyata bisa dirawat inap, bisa. Ya, sekarang kita kupas satu persatu tadi dari proses pengkajian. Pengkajian data demografi. Data demografi, riwayat sosial, ini belum tentu kita yang mengerjakan. Kalau umpamanya dia kunjungannya di vaskes besar, gitu, ada bagian pendaftaran tersendiri, nah data itu bisa kita gunakan. Jadi kita tidak harus mendata sendiri. Oh, kita di klinik sendiri. Nah, kita bisa ada data-data yang bisa langsung diisi karena tenaganya terbatas, boleh. Terus kemudian dengan wawancara, silahkan. Tadi anak-anak yang kita tanya, keluarganya, silahkan. Jadi berbagai metode untuk mengumpulkan data. Terus kemudian kesehatan umum. Kenapa pasien kesehatan gigi kok ditanyakan kesehatan umumnya? Iya, kita cek kesadarannya. Apakah dia sadar, kompos mentis, apa tahu-tahu dia sopor, dia koma. Nah, kita kan harus berbeda perlakuannya pastinya. Kita sedang konsultasi nih, perawat inap, pasiennya tidak sadar. Kira-kira yang diedukasi untuk menjaga kebersihan gigi siapa adik-adik? Nah, pastinya adalah keluarganya. Nggak bakalan kita pasien sedang terlentang tidur, begini ya cara menggosok gigi, tidak bisa. Lah, seperti itu ada kaitannya. Kemudian, kenapa kita tanya riwayat penyakit? Nah, kita tanya riwayat penyakit, tentunya sistemik ya, kita tidak nanya penyakit yang ringan-ringan, kita tidak menanyakan jerawat atau apa, tidak, karena kita bukan untuk kecantikan kulit, tapi kita tanya penyakit sistemik seperti apa? Kelainan darah, terus kelainan jantung, penyakit gula. Nah, itu yang kita perlu tanyakan. Karena apa? Ada kaitannya. Nanti untuk pengobatan yang invasif. Kalau pasien yang akan, jangan salah ya adik-adik, untuk yang seperti di awal tadi saya sampaikan, untuk usia dini ini ada. Ada anak-anak yang memang sudah punya penyakit sistemik tadi. Sekarang tidak harus menunggu dia dewasa baru ada. Nah, jadi harus hati-hati. Terus kemudian alergi. Alergi ini juga harus ditanya. Kalau anak-anak pastinya keluarganya. Karena berbahaya sekali. Alergi yang ringan tuh obat.
kadang pernah terjadi, malah kadang sering. Kita kadang menyepelekan, baru demam-demam sedikit, minum paracetamol. Tahu-tahu kita berikan paracetamol, dia alergi. Ada yang berupa Stephen Johnson, adik-adik, sampai harus dirawat. Nah, jadi kalau saat akan memberikan, walaupun itu obat yang bisa dibeli secara umum, kita bisa memberikan ya, karena kalau yang obat secara resep itu adalah kewenangan dokter. Kita tidak boleh ya. Jadi kalau di Vaskes adik-adik nanti dinas sendiri, terus mau memberikan resep karena dia sakit, tidak ada dokter giginya, jalannya bagaimana? Apakah adik-adik boleh memberikan resep? Halo, yang di daring bisa jawab? Ya, sesuai Permenkes tadi ya, Permenkes 20 tahun 2016, kita tidak boleh. Kita bisa kolaborasi dengan dokter umum yang ada di Vaskes tersebut kalau memang tidak ada dokter gigi. Untuk kita kirim perlu resep gitu ya, kita konsulkan. Kemudian status gizinya kita cek. Siapa tahu berat badannya kurang banget, dia kurang gizi. Jadi harus kita konsulkan ke ahli gizi. Nah, itu ada penghitungannya. Nanti ya kita cek. Ini hanya sepintas ya, mungkin adik-adik karena di pelajarannya untuk lulusan yang di atas 2019 pasti sudah dapat di bangku sekolah. Beda dengan saya sama Bu Lina. Itu mungkin kalau yang dosen waktu itu di 2017 ada roadshow tuh tentang Yanso. Terus kalau kita yaitu ikut pelatihan kalau yang sudah lulusan di bawah 2019 untuk ilmu-ilmu ini. Tapi tidak apa-apa karena kita sudah komit untuk TGM supaya Yansohnya standar ya. Ini saya paparkan apa yang pernah saya alami di Vaskes saya sebelumnya. Kemudian ini riwayat kesehatan gigi. Nah, untuk riwayat kesehatan gigi pasti sudah teman-teman periksa objektifnya, intraoralnya keseluruhan, kemudian ekstraoralnya dilakukan pemeriksaan ya, kelenjarnya seperti apa, terus kemudian gigi geliginya, mukosanya, nah itu semuanya dicek. Kemudian TTV, TTV takutnya beda-beda penyingkatan ya. Tanda-tanda vital. Ada yang TNSP, tensi, nadi, suhu, pernafasan. Boleh, itu kan singkatan ya. Tapi di sini saya detailkan supaya adik-adik juga tahu yang dimaksud dengan TTV. Terus kemudian pemeriksaan-pemeriksaan. Kalau untuk anak-anak pastinya terbatas ya. Tidak ada DMFT untuk usia dini. Yang ada adalah DEFT. Terus kemudian odontogram. Nah, untuk odontogram ini adik-adik, itu beda-beda Vaskes pasti akan punya kebijakan berbeda. Karena ada yang tidak boleh double check alasannya. Jadi ada yang diberikan TGM yang boleh memeriksa keseluruhan atau TGM berdinas sendiri ya pasti harus memeriksa odontogram. Tapi kalau kita ada dokter gigi, kita harus cek apakah di Vaskes kita kebijaksanaannya seperti apa. Kalau memang yang meriksa dokternya kita bisa mengadop karena data itu bisa sebagai sumber informasi. Jadi nanti saat kita membuat perencanaan itu dari odontogram yang meriksa dokter boleh. Tapi perencanaannya seperti apa? Harus kita koordinasikan. Koordinasikan dengan siapa aja yang terlibat. Tadi yang di awal tadi, yang terlibat siapa aja? Dokter. Mungkin kita mau konsul nih ke IPD, berarti ke dokter. Sana jadwalnya ada hari apa saja, kita cek kalau kita mau konsul untuk toleransi. Kemudian radiografer, untuk radiologi apakah buka tiap hari atau tidak, nah seperti itu harus kita punya critical thinking kalau kita mau akan mengkonsulkan. Tapi yang konsul adalah tidak kita langsung, ya adalah dokter gigi. Umpamanya kita dalam satu vaskes ada dokter giginya. Terus kemudian pengkajian nyeri. Nah, untuk dikaji nyeri ini, teman-teman bisa melakukan tata laksana untuk pengurangan nyeri. Ya, mungkin kita suruh tarik nafas, buang nafas, seperti itu. Atau kita suruh alihkan untuk kegiatan lain supaya nyerinya berkurang. Karena apa? Kalau orang nyeri, terus kita rasa-rasa, lah itu akan semakin terasa nyerinya. Nah, nyeri ini kita tunjukkan ke pasiennya, adik-adik. Biar pasiennya itu kita jelaskan. Kalau nyeri dari 1 sampai 10, kira-kira saat ini, nah nyerinya di fase mana, di derajat nyeri mana, gitu. Tapi kita juga dengan melihat mimiknya.
Kalau dia ketawa-ketawa, apakah benar kalau pasien menyebutkan nyeri berat? Nah, pasti itu kan tidak sinkron. Jadi kita cek nyeri ringan itu tidak nyeri dulu, tidak nyeri adalah 0, no pain. Nyeri ringan 1 sampai 3. Nyeri sedang 4 sampai 6. Nyeri berat 7 sampai 10. Jadi kita bisa dengan skor, bisa dengan derajat. Oke, selanjutnya ya. Kalau anak-anak yang kita kaji, berarti kita boleh bertanya dengan keluarganya atau yang mengantarkan. Kalau tentang kurus tidak, ya bisa kita lihat dengan tidak usah bertanya ya. Kita lihat dia kurus atau tidak. Terus kemudian kita tanya, adakah pakaiannya terasa longgar? Kalau anak kecil kadang tidak tahu, tapi kalau keluarganya yang memakaikan baju mungkin bisa, kemarin baju ini pas, kok sekarang jadi longgar lah, itu kan pasti keluarganya yang bisa tahu. Terus kemudian apakah ada penurunan berat badan, terus apakah ada penyakit yang berhubungan dengan berat badan, kemudian bagaimana makannya. Terus kita lihat nih keadaannya dia lemah gitu atau ceria biasa. Jadi kalau skor di sini lebih dari 3, itu bisa kita konsulkan ke ahli gizi. Kembali lagi kalau kita di vaskesnya ada dokternya, kita kolaborasi. Nah, ya ada yang bocor ya. Oke. Selanjutnya kita sampai ke nadi. Nah, nadi ini juga harus kita pelajari. Kita harus ada sumbernya. Kita bisa menyatakan seseorang itu anak-anak usia dini tadi, masih usia emas, masih 1 sampai 3 tahun. Nadinya berapa dinyatakan normal? Itu kita cek ya. Terus kemudian kalau dewasa berapa? Kalau usia berapa? Usia 10 sampai 14 tahun itu normalnya berapa? Itu pasti berbeda-beda ya. Jadi cek, kita semuanya harus ada pengecekan. Jadi saat kita melakukan pengkajian dan menyatakan itu sesuatu hal yang perlu kita konsulkan atau tidak, itu ada dasarnya ya. Contoh ini untuk nadi itu di lebih anak-anak dia akan detaknya lebih cepat ya dalam per menit. Kemudian semakin dewasa semakin tidak, semakin melemah tapi itu adalah dalam keadaan normal. Nah, terus kita usia dewasa kok tahu-tahu nadinya 140. Oh, ternyata deg-degan. Seperti adik-adik nih waktu mau ketemu sama pacar. Janjian, nadinya jadi 140. Bisa, nah, itu bisa terjadi. Atau tadi habis lari. Habis lari terus dicek, mau cabut gigi. Nadinya kok tinggi banget. Oh, tindakannya apa adik-adik? Kalau ternyata ditemukan nadinya tinggi, mau tindakan invasif. Nah, itu kita lakukan istirahat ya, disuruh istirahat. Karena apa? Dengan istirahat nanti akan berkurang, kita minimal 15 menit kemudian baru kita lakukan pengukuran ulang. Selanjutnya untuk suhu. Nah, suhu kenapa untuk anak-anak dalam keadaan normalnya lebih tinggi? Iya. Jadi dia dinyatakan demam itu kalau 38,5. Jadi sedikit-sedikit jangan dinyatakan demam. Terus untuk anak-anak pun juga hati-hati untuk pemberian obat karena ada dosis tertentunya tergantung berat badan. Karena berbahaya ya. Tadi bisa alergi, bisa anak-anak itu kalau dikasih obat ternyata tidak sesuai gitu, berbahaya. Jadi untuk pemberian obat dikurangi, jangan sedikit-sedikit kita beri obat. Jadi kalau untuk demam yang baru mulai demam, kasih minum yang banyak gitu supaya nanti turun secara alami. Nah, ini kalau dewasa 36. Tapi dewasa 37 gitu juga jangan harus cepat-cepat minum obat. Dinyatakan suhu itu demam tadi 38,5. Kalau kemarin nih saat COVID nih, kalau ada pasien yang 38,5 baru kita kirim kan, kita kirim untuk tata laksana pengecekan COVID. Makanya karena dinyatakan demam kalau 38,5. Tapi tadi ya untuk yang lebih kecil, lebih tinggi itu normal. Selanjutnya sama ini untuk pernafasan. Pernafasan itu untuk anak-anak itu lebih cepat ritmenya. Jadi kalau dewasa kita bernafas normal gitu asal 12 sampai 20 kali per menit itu adalah normal.
Kalau kita kayak tadi sama, habis lari bisa ngos-ngosan, bisa cepat, nah itu jangan langsung ditindak. Pastinya suruh istirahat terlebih dahulu ya. Jangan tiba-tiba dia tensi tinggi, maaf, dia nafasnya cepat, kita langsung lakukan tindakan. Nah, kemudian ini untuk tekanan darah, tensi ya. Jadi ini juga kita cek usia segini tensinya begini nih, hipo atau tensinya tinggi atau rendah. Nah, seperti itu. Karena ini juga ada akibatnya. Kalau orang mau cabut gigi, tensinya tinggi. Nah, itu bisa berakibat bleeding kalau kita lakukan pencabutan. Jadi di situ adik-adik harus sudah punya critical thinking, harus hati-hati. Jadi TTV itu tidak hanya sekedar kita melakukan, tapi di sana ada dasarnya. Kita bisa menyatakan normal atau tidak normal, itu semuanya ada dasarnya. Terus kalau tidak normal berarti kita kalau mau melakukan tindakan tadi, tindakan pertama istirahat. Kalau memang ternyata dia kelelahan. Tapi kalau ternyata dia punya riwayat tensi tinggi, nah itu kita harus konsulkan. Kalau orang punya riwayat tensi tinggi, kita suruh istirahat 1 jam, juga tidak turun kalau tidak ada pemberian obat atau tidak ada tata laksana dari dokter penyakit dalam. Jadi beda-beda ya antara orang normal karena dia kelebihan aktivitas tadi, lari-lari, sama orang yang memang ada darah tinggi, itu tata laksananya berbeda. Sama dengan pasien meminum pengencer darah. Kita mau lakukan pencabutan. Nah, itu kita toleransi juga. Karena kan ada anak-anak yang dengan sakit jantung. Dia mau operasi. Kan malah dimintakan untuk pembersihan fokus infeksi, adik-adik. Termasuk gigi. Nah, kalau kita menerima pasien dengan sistemik seperti itu, hati-hati kalau mau tindakan invasif. Nah, pastinya kita konsulkan. Kita konsulkan ke dokter anak khusus jantung. Jadi mau tindakan sepele ya, pembersihan karang gigi. Nah, pembersihan karang gigi itu ada invasifnya karena bisa keluar perdarahan. Nah, dia dengan penyakit sistemik. Nah, itu critical thinking adik-adik udah harus muncul. Nah, kita konsulkan. Tapi tadi kalau kita di dalam kolaborasi, konsulnya berupa kolaborasi. Nah, lanjut kita ke diagnosis ya. Diagnosis ini tadi yang saya sampaikan 8 kebutuhan dasar manusia. Sudah tidak asing adik-adik? Sudah sering? Halo? Ya, sudah sering menggunakan ya. Ini kita cek nanti selain kita sebutkan tidak kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, seperti tidak terpenuhi kondisi biologis gigi geligi, kemudian tidak terpenuhinya apalagi nyeri, terus pelindungan risiko kesehatan karena mungkin kecelakaan atau apa ya. Terus kemudian stres pasiennya tadi anak-anak takut, nah itu kan ada tata laksananya. Nanti kita lakukan evaluasi. Sesudah kita bujuk-bujuk, kita kasih tahu bahwasanya ini tindakan tidak menakutkan, dia mau untuk dilakukan tindakan seperti itu untuk evaluasi dari tadi dia takut gitu ya, takut untuk dilakukan tindakan nih khusus untuk anak-anak ya. Jadi 8 ini memang kok panjang-panjang ya? Iya. Jadi metodenya nanti saya sedikit share pendokumentasian yang sedang dikembangkan oleh PT GMI ya, adik-adik nanti saya sharekan, siapa tahu dari pendidikan, ya ini mumpung saya bertemu di pendidikan, siapa tahu dari Poltekkes Tanjung Karang nanti mau mengadop, bisa nanti kerjasama ke kita. Bukan promo ya, ini karena kita mau menasionalkan. Mau menasionalkan penulisan pendokumentasian Yansuh dari TGM seluruh Indonesia. Jadi ini, 8 ini yang bisa kita tulis. Jadi kalau sudah dengan aplikasi tinggal checklist. Tidak menulis. Kalau menulis begini panjang. Tapi ini terjadi. Di fase saya sebelumnya masih menulis. Jadi saya buat, saya ketik, saya taruh gitu. Jadi nanti kalau pas mau itu kita cek apa ya tadi diagnosanya gitu. Karena memang panjang. Kita tidak hafal. Terus kemudian perencanaan. Nah, perencanaan ini bagaimana? Cara menyusunnya supaya kita bisa membuat perencanaan yang komprehensif, bisa seluruh tadi akhirnya bisa tertata laksana.
Karena pelayanan asuhan itu kita ikuti dalam kurun waktu tertentu sampai pasien tersebut terbebas dari masalah kesehatan geliginya sehingga derajat kesehatan masyarakat meningkat. Oh, berat sekali ya adik-adik ya. Nah, jadi pertama kita masukkan untuk perencanaan yang aktual ya, yang aktual. Jadi aktual itu yang utama. Terus kemudian selanjutnya yang potensial menimbulkan untuk tidak terpenuhinya dari 8 tadi. Nah, terus selanjutnya kita urutkan itu sebagai tahap-tahap tadi. Pertama aktual keluhan utama, terus kemudian kita urutkan semuanya. Semuanya diurutkan yang menjadi masalah dari pasien tersebut. Tapi juga kita lihat sumber dayanya. Kalau di vaskes kita nggak ada, ya berarti kita lakukan rujukan. Ya, jangan memaksa. Nggak adanya itu sumber dayanya itu bisa tenaganya, karena bukan kompetensi kita, bisa alat bahannya tidak ada, nah itu semuanya bisa dilakukan rujukan. Terus kemudian prioritaskan yang pengaruh kuat terhadap perencanaannya. Pasti tadi yang aktual. Terus kemudian teman-teman jangan lupa ya, untuk ini kita lihat tadi regulasinya. Ternyata dia perlu pencabutan akar lebih dari 1, akar gigi. Karena gigi 36, walaupun anak-anak ternyata gigi 36-nya sudah perlu dicabut, jadi akarnya lebih dari 1, itu bukan kewenangan kita. Nah, itu boleh kita lakukan rujukan. Tapi ternyata penambalan yang merupakan kompetensi kita, silahkan dilakukan. Kalau di vaskes tersebut tidak ada dokter giginya. Kalau ada, itu kita cek dulu kebijakan di vaskes tersebut seperti apa. Jadi nanti adik-adik untuk pendokumentasian gigi itu tidak ada yang salah. Kita melihat kita berada di mana, posisinya apa, dokumentasi bisa berbeda-beda. Sesuai dengan apa yang kita kerjakan. Kita menulis apa yang kita kerjakan apa yang kita tulis. Makanya kita punya quote seperti itu. Karena memang bisa berbeda-beda. Dari kasus yang sama, di vaskes berbeda, kita dokumentasinya bisa berbeda ya, seperti itu. Jadi kita perencanaannya kalau di sini perencanaannya pun bisa berbeda, bisa mandiri, bisa kolaborasi, bisa rujuk. Nah, seperti itu ya. Tapi di akhir-akhirnya sampai semuanya terpenuhi. Terpenuhinya kebutuhan tadi, kebutuhan manusia yang 8 tadi. Nah, sekarang di sini nih. Ini yang saya nyatakan baru untuk pernyataan perencanaan adik-adik. Silahkan dicek dengan materi adik-adik yang di vaskes kemarin saat pelajaran di kampus sama atau tidak. Ini karena saya merasa ini yang terbaru. Yang terbaru dikembangkan oleh TGM Pusat ya, DPP, Dewan Pengurus Pusat Terapis Gigi dan Mulut. Kalau untuk 8 diagnosa tidak ada perubahan, namun di pernyataan tujuan perencanaan, nah kalau dulu kan kita rencananya mau melakukan apa, mau kolaborasi apa gitu ya. Tapi kalau untuk yang terbaru ini adalah Pak kita nyatakan untuk pernyataannya yaitu pasien akan menyatakan terpenuhi kebutuhan kesan wajah yang sehat dengan dilakukan penampalan gigi anterior, umpamanya gigi depannya rampan. Ini contohnya untuk kesan wajah yang sehat. Ini silahkan dikembangkan ya adik-adik. Terus kemudian untuk kasus yang nyeri, itu pasien akan terbebas dari rasa nyeri. Nah, itu kapan? Nah, itu mungkin 3 hari sesudah minum analgetik tadi yang diberikan oleh dokter, seperti itu. Terus kemudian perencanaan selanjutnya seperti ini, fungsi gigi geligi yang menyatakan kondisi gigi geligi yang baik karena sesudah dilakukan penambalan seperti itu ya, dan lain sebagainya. Ini adalah karena ini indikatornya. Terus kemudian perencanaannya seperti perencanaan intervensinya diapain ya. Ini contoh tadi karena dia akan terpenuhinya kesan wajah yang sehat. Oh, karena gigi depan-depannya yang dia malu ya. Dia malu itu karena lubang-lubang sudah tertambal semua oleh komposit. Jadi sewarna dengan gigi. Nah, terus kemudian untuk evaluasinya itu akan tercapai pasien menyatakan sudah terpenuhi karena tadi gigi geliginya sudah ditambal semua. Itu kapan? Nah, perencanaannya akan direncanakan pada tanggal berapa?
Nah, di implementasi kita cek juga tanggal tersebut karena sudah kita janjikan. Nah, jadi tadi saat membuat perjanjian itu hati-hati. Saat menaruh tanggal di saat perencanaan itu tidak sembarangan. Karena harus di situ pasiennya bisa, dokternya bisa, kalau kita kerja sama dengan dokter, terus kemudian TGM-nya juga bisa, selanjutnya ruangannya terjadwal adik-adik. Jadi sebaiknya itu terjadwal. Jadi pasien yang akan kita lakukan itu semuanya bisa sesuai dengan rencana karena kita sudah membuat yang komprehensif. Nah, terus kemudian implementasi. Implementasi ini bisa berupa mandiri, kolaborasi maupun konseling, yaitu pendidikan kesehatan, ya. Nah, di saat intervensi ini ada yang intervensi kita untuk dibawa di rumah. Jadi kita berikan edukasi tentang cara menyikat gigi. Nah, kemudian nanti kunjungan. Seminggu kemudian, apakah dia kita tanya pas kunjungan lagi ya, kita cek apakah sudah benar. Kita cek dengan disclosing gitu. Keadaan giginya, oh sudah lah itu kita nanti melaju ke evaluasi ya, di evaluasinya. Jadi di sini untuk intervensi ini kita samakan dengan tanggal-tanggal di perencanaan. Jadi kita biar terstruktur, komprehensif saat pelaksanaannya. Jadi pasien itu terencana adik-adik. Tapi ini saya jujur ya, di vaskes saya bisa terjadi seperti ini sampai sekarang itu adalah sesudah ada pandemi COVID. Sekarang sudah terencana. Ternyata ada hikmahnya. Karena untuk tindakan kita di ruangan khusus, ruangan ber-HEPA filter. Nah, di sana kan harus terjadwal. Dengan seperti itu, ternyata kita itu kalau dipaksa di suatu keadaan, kita bisa menyesuaikan. Sekarang sudah menjadi bagus. Pelayanannya sesuai dengan rencana, ya. Tidak hanya ngasal-ngasal. Tidak hanya langsung pasien kucuk-kucuk datang langsung bisa ditindak. Tidak. Bisa sih, tapi itu menjadi pasien yang tidak terencana. Kalau memang ruangannya masih bisa, bisa. Tapi kalau tidak, ya harus dijadwalkan. Nah, seperti itu menjadi dari persiapan tadi, dari pengkajian sampai evaluasi, bisa menjadikan sesuatu yang runut. Runutnya apa? Terencana. Persiapan alatnya terencana, dokternya spesialis yang mengerjakan, dokter spesialis apa sudah tahu, sudah cek di jadwal. Kemudian TGM pun siapa yang akan membantu juga sudah tahu. Jadi seperti itu ya prosesnya kalau kita itu dengan perencanaan yang matang. Terus kemudian yang terakhir evaluasi. Evaluasi ini dilakukan sesuai dengan tanggal implementasi tadi apa. Tadi dilakukan penambalan, kita tanya apakah dia ada peninggian gigit atau sudah nyaman, sudah terpenuhi tadi penyataan dari pasiennya, terpenuhi kondisi biologis gigi geligi karena sudah sudah tertambal, atau tadi kesan wajah karena dia gigi depan sudah merasa nyaman. Nah, seperti itu. Bisa dengan kita mengecek, bisa dengan observasi ya, observasi langsung dicek giginya, bisa dengan kita tanya, nah, seperti itu. Terus untuk evaluasi ini, bisa evaluasi di hari itu berjalan dan bisa evaluasi keseluruhan. Kalau dia sudah keseluruhannya dilakukan perawatan. Nah, terus untuk isi rekam medis. Isi rekam medis ini ada di Permenkes 24 tahun 2022. Silahkan dicek di sana. Terus ada Kepmenkesnya juga ya, silahkan dicek. Itu apa minimalnya adik-adik? Nah, untuk identitas umum tadi sudah dilakukan di data demografi ya. Belum tentu oleh TGM, bisa oleh tenaga kesehatan lain. Bisa oleh rekam medis, bisa oleh bagian pendaftaran, bisa. Terus kemudian tanggal dan waktu. Nah, tanggal di waktu ini kalau kita manual kita tulis. Kalau elektronik akan otomatis tertulis. Nah, terus kemudian anamnese. Nah, yang mencakup sekurang-kurangnya keluhan. Keluhannya apa? Ada keluhan utama, nanti juga ada keluhan yang dia potensial. Ada aktual, ada potensial. Terus kemudian ada yang juga nanti akan kita lakukan untuk kolaboratif seperti itu ya. Terus kemudian hasil pemeriksaan fisik dan penunjang. Nah, untuk penunjang ini memang tidak kita secara langsung untuk mempersiapkannya ya. Jadi kita kolaborasi kalau mau diperiksa lab
labnya, lab maksudnya lab gigi, lab darah. Pasien mau kita periksa lab darah, pasien mau kita kirim ke rongsen, nah itu pasti dalam berupa kerjasama. Kita tidak sendiri karena kita adalah kolaborasi. Terus kemudian diagnosis, nah diagnosis untuk gigi kita sudah tidak menggunakan diagnosis medis lagi, tidak karies, hiperemi pulpa, sudah tidak seperti itu. Tapi tadi tidak terpenuhinya kebutuhan biologis gigi geligi, umpamanya. Itu tadi yang 8 tadi ya. Terus kemudian untuk perencanaan, nah sudah disinggung. Kemudian pengobatan, intervensi, dan pelayanan. Nah, ini pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Izin sebentar ya, ini casanya habis. Mas, saya tunggu sebentar, nggak apa-apa, buat absen kan? Gimana lampunya? Oke, halo monitor. Ya, maaf ya, ada iklan karena cas-casannya habis. Masih dengar suara saya? Masih, Bu. Oke, masih semangat? Masih. Oke. Are you ready? Ready, go, Yes, go. I'm Go, go, ready. go. Luar biasa. Iya, lanjut ya. Nah, tadi untuk odontogram, nah adik-adik tadi sudah tahu untuk odontogram ini kita harus cek siapa yang diberi kewenangan untuk pemeriksaannya. Terus kemudian untuk persetujuan tindakan, ini kalau kita berdinas sendiri pastinya adalah kita yang memberikan. Tapi kalau kita kolaborasi itu adalah kewenangan dari dokter gigi. Nah, sekarang sudah pernah mengenal ini kan? Odontogram? Sudah. Ya, ini silahkan di-download ya. Ada di apa namanya untuk yang dokter ya. Oke. Terus kemudian simbol-simbol. Nah, kalau adik-adik diberi kewenangan tadi, diberi kewenangan untuk melakukan odontogram, apalagi di pendidikan pasti akan diajarkan. Nah, simbol-simbol ini harus dipelajari ya. Terus kemudian, nah kalau untuk rawat inap tadi yang saya sampaikan, adik-adik tidak berkecil hati. Ada teman-teman kita yang sudah berdinas di rawat inap. Ya, jadi di sana juga ada isi rekam medisnya. Apa yang berbeda? Kalau untuk rawat inap itu pasiennya kita ikuti 24 jam. Contoh nyeri. Kalau nyeri skala ringan kan 8 jam sekali. Berarti pasiennya akan kita cek setiap 8 jam sekali. Kalau dia nyeri sedang setiap 4 jam, ya kita cek. Oh, dia nyeri berat, setiap jam harus kita cek. Kalau pasien rawat inap, kita harus lakukan. Tapi kalau untuk pasien rawat jalan, ya pasti hanya sebelum pulang kita bisa mengkajinya. Terakhir nyerinya skala berapa, nanti terus untuk kunjungan lagi. Nah, itu bedanya. Kelebihannya kalau dirawat inap, karena kita memeriksa dalam 24 jam, jadi kita harus ngecek terus-menerus ya, menjaga keadaan pasiennya. Nah, kemudian dalam dokumentasi, adik-adik, dalam melakukan pendokumentasian asuhan itu harus sudah tersimpan. Kalau elektronik, otomatis bisa, ada yang otomatis langsung tersimpan ataupun harus di-save, itu adalah dalam 24 jam. Ya, dalam 24 jam itu harus sudah dilakukan. Karena kalau tidak, nah itu
nanti bisa ada tertanggung gugatnya adik-adik ya. Jadi kalau manual silahkan dikerjakan, tapi kalau umpamanya secara elektronik sebelum 24 jam sudah harus kita simpan. Oke, sudah ada yang mengenal ini untuk model-model dokumentasi kemarin? Kalau di Sudah. ya di Poltekkes sendiri menggunakan yang mana? SOAP-TOPE, SOAP, atau SOAP-PE? Atau model lainnya? SOAP, Ibu. SOAP? SOAP? Benar? Atau saya salah dengar? Jawab, Nak. Oke. Bagaimana? Ada yang bisa volunteer menjawab menggunakan model yang mana? SOAP, SOAP? Ini ada SOAP-TOPE, SOAP, atau model lain juga boleh di Poltekkes Tanjung Karang. Yang SOAP. SOAP. Ini. SOAP. Oke, jadi ini. Oh, yang terakhir, SOAP-PE. Ya. Iya, oke. Berarti sudah menggunakan yang terbaru ya untuk Tanjung Karang. Jadi gini, untuk semuanya ini tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Karena semuanya itu ada kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Terus sesuai dengan vaskes masing-masing. Walaupun adik-adik saat ini di Poltekkes Tanjung Karang itu menggunakan SOAP-PE ya, ternyata nanti saat berdinas oh banyak lulusan Tanjung Karang itu, waduh kasih aplaus nih, yang berdinas di RSCM ada 5. Terus kemudian ada yang pulang 1 karena keterima PNS di mana? Lampung, tapi yang 4 ini menuju ke P3K adik-adik. Jadi semuanya semoga lolos keangkat karena ada lowongan 4 P3K di RSCM ya. Jadi luar biasa ternyata. Saya belum menyampaikan tadi di warming up. Jadi jangan berkecil hati. Ternyata lulusan dari Tanjung Karang ini daya serapnya luar biasa. Karena ternyata di RSCM yang TGM-nya ada 30 saja, itu sudah 5 dari Tanjung Karang. Oke, nah kita kembali lagi ya. Tadi sebagai penyegar saja. Nah, untuk SOAP-PE ini subjektif, objektif, assessment, planning, implementasi, dan evaluasi, tadi semuanya ngadop dari yang tadi, pengkajian sampai evaluasi. Karena apa? Untuk pengkajian subjektif objektif, terus kemudian diagnosa, nah, diagnosa di sini assessment, terus kemudian plan-nya ya perencanaan tadi, terus kemudian implementasinya implementasi, kemudian evaluasi. Nah, di sini ada tips-tips. Nanti kalau adik-adik ternyata vaskesnya menggunakan SOAP saja. SOAP. Ini seperti yang terjadi di vaskes saya sebelumnya. Itu jadi untuk implementasi bagaimana gitu. Kita tidak berkecil hati, kita mengambil dari tindakan yang tindakan ada apa namanya? Muncul bukti apa gigi apa yang ditindak itu untuk administrasi itu kita anggap untuk implementasi. Terus kemudian evaluasinya di mana? Kita akhirnya menggunakan edukasi. Karena ternyata apa? Untuk vaskes yang sudah elektronik itu untuk merubah itu tidak mudah adik-adik. Saya sudah bersurat itu dari 2008 untuk dibuat SOAP-Y. Karena apa? Yang dikembangkan oleh DPP kan ini. Kita kan pengennya sama ya, pengen sama dengan fasilitas yang sama. Tapi ternyata tidak terpenuhi. Tidak terpenuhinya kenapa? Tadi IT itu tidak mudah. Untuk membuat itu katanya harus disamakan seluruh vaskes. Sedangkan yang profesi lain hanya SOAP. Akhirnya kita menggunakan SOAP. Ya tidak apa-apa, kita tidak usah berkecil hati. Tapi tetap terstandar tadi. Saya ada tipsnya tadi ya. Akhirnya I-nya menggunakan administrasi, kemudian evaluasinya dari edukasi. Nah, sekarang nih prinsip-prinsipnya. Seperti apa kita saat melakukan dokumentasi? Nah, dokumentasi
data kita itu akan menjadi sumber informasi dari berbagai profesi. Jadi yang kita catat adalah sesuatu yang benar, ya. Hati-hati, jangan sampai menimbulkan beda penafsiran. Informasinya tidak objektif, jadi orang bingung. Nah, apalagi singkatan-singkatan nih, tidak sesuai dengan buku singkatan. Nah, buku singkatan walaupun tadi di yang dokter gigi tadi sudah menerbitkan ya, tapi kita harus sesuaikan juga nanti kalau adik-adik sudah dinas di mana. Sesuaikan singkatan itu di Vaskes, buku yang diterbitkan oleh Vaskes sendiri. Karena kadang berbeda. Kadang singkatan GR gitu udah dipakai oleh profesi lain. Nah, jadi dokter gigi tidak bisa pakai, gitu bisa saja terjadi. Jadi kalau adik-adik nanti sudah berdinas di suatu Vaskes itu harus mengikuti yang di tempat itu. Jadi singkatannya seperti apa, gunakan. Kalau yang tidak disingkat JG, jangan. Sesuatu yang tidak ada di singkatan di buku singkatan jangan digunakan. Terus kemudian menghindarkan istilah-istilah yang tidak jelas tadi, ya. Sama aja tuh kalau disingkat-singkat TDK gitu-gitu, tidak terstandar. Terus kemudian kalau masih manual, jangan menggunakan pensil. Karena apa? Nanti bisa hilang. Terus kemudian kita saat ada kesalahan, kalau manual seperti apa mengubahnya? Nah, kalau manual tadi dicoret dua, kemudian diparaf. Tapi kalau umpamanya elektronik ini juga bisa terjadi, adik-adik jangan salah. Kalau belum kita simpan, enak, tinggal kita edit ya, karena tidak perlu tipek-tipek kalau elektronik. Tapi kalau sesuatunya sudah disimpan, bagaimana cara perbaikannya? Nah, itu yang harus kita tahu. Ada vaskes-vaskes yang harus bersurat ke bagian IT untuk membuka, ada. Ada yang nanti langsung bisa diedit, tapi ada trik recordnya. Kalau itu dirubah, itu ada. Jadi kita ikuti. Nah, terus kemudian yang elektronik, adik-adik, elektronik itu juga ada kelemahannya. Kalau jaringan sedang error, bisa dia terjadi keeroran. Kita tidak bisa membuka elektronik rekam medis tadi. Nah, itu harus ditetapkan namanya downtime oleh Fasiankes pimpinan. Kalau kita akan kembali ke manual, umpamanya sudah ditunggu dari jam 8 sampai jam 12, SOP di Vaskes tersebut boleh downtime 4 jam umpamanya. Nah, seperti itu harus ada pernyataan dari pimpinan karena semuanya harus didokumentasikan. Jadi kalau sampai terjadi kita sudah elektronik dan downtime itu harus tercatat ya. Di jam berapa kita berubah menjadi manual seperti itu. Kemudian infonya harus tersusun sistematis dari pengkajian sampai evaluasi. Sudah hafal ya? Pengkajian, terus kemudian diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang terakhir waktu dan tanggal juga PPA, profesi pemberi asuhan, ini kalau elektronik pasti sudah akan tercatat. Tapi kalau manual silahkan dicatat. Terus kemudian tanda tangan ada, yang elektronik tidak bisa pakai tanda tangan, itu pasti karena sudah muncul tadi namanya sudah dianggap sah. Tapi kalau manual silahkan bubuhkan tanda tangan, waktu, tanggal, dan kita profesinya TGM. TGM itu nanti di standar praktek sudah kita buat singkatan TGM. Jadi adik-adik kalau mau menggunakan singkatan itu nanti kalau sudah diundangkan silahkan. Tapi saat ini belum ya, masih terapis gigi dan mulut. Oke, ini tadi yang saya sampaikan singkatan-singkatan. Selain ada di panduan rekam medis dokter gigi terbitan 2015, adik-adik juga harus mengecek di Vaskes nanti bertugas. Bertugasnya di mana? Apakah benar M ini untuk mesial ataukah sudah dipakai oleh profesi lain? Nah, itu harus dicek. Nah, sekarang cara penulisan nih. Untuk penulisan ini ada yaitu untuk pengkajian awal itu pastinya lengkap. Nah, kalau mau ingin lengkap keseluruhan, adik-adik boleh ikut pelatihan jadi promosi ya. Tapi kalau untuk lulusan yang baru, saya yakin lulusan 2019 semuanya sudah. Ini cuman kita di hari ini menyamakan dengan Vaskes dengan yang ada Vaskes di saya, maksudnya yang sudah ada di pelayanan sungguhan dengan di dunia pendidikan adik-adik. Sama atau tidak ya. Ini untuk kajian lanjutan. Ya, kalau kajian lanjutan kan singkat ya. Subjektif, objektif, assessment, terus
plan, implementasi, evaluasi. Yaitu, nah, OS ini untuk pasien ada yang sudah disingkat OS, boleh. OS datang, ini salah dengan DGDG. Dicek, ada nggak penyingkatan dengan itu DG. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau ada contoh seperti ini, contoh itu belum tentu semuanya benar. Adik-adik lihat di YouTube, segala informasi itu harus ada penyaringan. Tidak semuanya itu sesuai dengan standar. Jadi keilmuannya kalau mau sesuai dengan standar adalah ikut pelatihan yang terakreditasi. Pasti itu akan terstandar. Tapi kalau contoh, nih, ini saya sengaja ya, harusnya saya merahin kemarin, lupa nggak saya merahin. Untuk ini, OS datang dengan DG, nah itu dicek di buku singkatan. Dengan DG nggak keluhan, keluhannya apa, sejak kapan, terus nyerinya seperti apa, durasinya berapa lama. Nah itu kalau bisa, kalau ada waktu dan teman-teman sempat, ada tenaganya, itu 5W1H. Terus kemudian keadaan umum, kan udah biasa disingkat KU. Cek juga di buku singkatan ada enggak. Terus keadaan umumnya sehat, normal, kompos mentis, sopor, somnolent, koma, lah itu adik-adik harus tahu. Terus kemudian terlihat apa? Nah, itu silahkan dicek. Terus diagnosisnya yang 8 kebutuhan dasar tadi, terus pernyataan tujuan perencanaan silahkan dicek tadi di PPT yang atas. Terus kemudian kita lakukan diimplementasi kok ngukur TTV. Selama ini adik-adik mengukur tidak? Kalau sesudah pencabutan, pasiennya diukur tensinya lagi tidak? Sebelum pulang. Halo? Ada nggak tindakan pencabutan di kurikulum D3? Ada rekrutmen? Ada. Terus waktu itu selesai mencabut, sebelum memulangkan pasien untuk evaluasinya, cek apa saja? Perdarahan? Dicek. Dengan Mbak siapa nih? Ayo, Elza. Mbak Elza, selain dicek perdarahannya, dicek apanya? Sebelum kita memulangkan pasien, kita harus cek keadaan umum pasien. Itu harus dievaluasi. Jadi kita lakukan pengukuran tanda-tanda vital. Jangan sampai tadi sesudah pencabutan, pasien kondisi karena tadi ketakutan saat dicabut tadi sebenarnya sudah tensinya turun, sesudah pencabutan kok dia dalam keadaan belum normal, itu kita tidak boleh memulangkan. Jadi kita memulangkan itu harus dalam keadaan kita sudah mencatat di dokumentasi bahwasannya keadaannya adalah dalam keadaan normal. Kalau tidak normal kita malah bisa merujuk ke IGD. Kalau memang pasien ternyata sesudah kita lakukan scaling umpamanya, walaupun dia sudah dengan penghenti pengencer darah, tapi ternyata tetap bleeding umpamanya. Nah, seperti itu kita bisa melakukan rujukan adik-adik. Jadi, tujuan dari evaluasi ini tercapainya nyeri menjadi 0, tercapainya penambalan menjadi dia keadaannya sudah, kesan wajahnya sudah sehat, terus kemudian gigi geliginya sudah baik, umpamanya. Tadi pembersihan karena giginya sudah bersih, tapi selain bersih juga kita cek segala tindakan invasif sebelum memulangkan pasien dievaluasi harus kita cek. Keadaan umumnya seperti apa? Jangan sampai kita memulangkan pasien, tahu-tahu dia di jalan pingsan. Tadi habis apa ini? Habis berobat ke vaskes A. Waduh, nanti kita bisa kena ya. Terus kemudian jangan lupa Penkes. Kita lakukan pendidikan kesehatan tadi. Kita berikan edukasi sesudah tindakan apa. Penambalan, jangan makan di sebelah situ sesudah 24 jam umpamanya. Terus kemudian kita beri PR untuk menjaga kebersihan giginya. Karena kan nanti dia masih komprehensif, masih ada kunjungan berikutnya. Nah, itu kita cek. Jadi tadi ada evaluasi sumatif, ada evaluasi yang kita ikuti secara terus-menerus. Ada yang di akhir, ada yang dengan waktu
berjalan. Karena apa? Pelayanan asuhan itu tadi kita memberikan sampai komprehensif keseluruhan dalam kurun waktu tertentu seseorang itu sampai terbebas dari segala masalah kesehatan gigi sehingga meningkatkan derajat kebersihan derajat kesehatan gigi masyarakat ya, walaupun riskes yang terbaru kita belum tahu ya. Sekarang namanya SKI dilakukan oleh TGM adik-adik. Jadi adik-adik cukup berbangga ya untuk tahun ini SKI-nya yang mengerjakan adalah TGM di seluruh Indonesia. Mungkin dengar-dengar nih dari senior-senior, dari Bapak Ibu dosen ya, tadi dari Bu Lina. Oke. Nah, saya sedikit mau share ilmu saja. Ini teman-teman dari pendokumentasian, dari DPP itu sekarang sedang mengembangkan untuk URL Sidalut. Ya, Sidalut ini siapa tahu nanti kita tawarkan kalau ada vaskes-vaskes, kalau ada poltek-poltek mau menggunakan bisa bekerja sama supaya kita segera serentak. Karena kalau makanya saya dari awal tadi berbahagia ada kesempatan untuk men-share ilmu ya, bukan ini ya, bukan karena saya kenapa-kenapa ya, kita karena kita sama-sama TGM. Jadi untuk men-share ilmu, apa itu Sidalut? Nah, kalau teman-teman nanti mau detail silahkan ikut pelatihannya ya. Itu isinya apa? Jadi ini aplikasi. Nah, isinya ini. Isinya adalah di sana sama tadi. Dari assessment, di sana ada data demografi, riwayat kesehatan umum, kemudian riwayat kesehatan gigi, pemeriksaan objektif, kemudian diagnosis. Nah, diagnosisnya nanti tinggal klik saya tunjukkan, kemudian planning, implementasi, dan evaluasi. Itu seperti apa? Nah, mari kita lihat ya. Ini hanya sepintas saja saya sampaikan. Apakah terlihat? Atau belum? Aplikasi Sidalut? Belum, Ibu. Belum. Oke, saya stop share dulu. Ya, saya share ulang. Nah, ini adminnya, super adminnya mungkin kalau Bapak Ibu dosen kenal dengan Pak Erwin ya. Nah, di sini nanti kita bisa kalau memang suatu poltek, suatu vaskes mau menggunakan, bisa ditetapkan menjadi admin. Nah, di sini tadi sama. Pertama berisi data. Sudah terlihat ya kalau sekarang ya? Sudah, Ibu. Oke, yang pertama tadi data demografi. Nah, ini bisa diisi. Diisi tanggal, mungkin hari ini. Terus ada minimalnya. Minimalnya nomor rekamedik. Ini kalau keseluruhan kita harus isi seluruhnya ya. Tapi kalau ini kita latihan, nanti waktunya tidak cukup. Saya tunjukkan yang minimal diisi saja. Yang minimal diisi adalah nomor rekamedik, nama. Nah, gitu. Di sini semuanya tertera. Kalau memang dia kunjungan sebagai pengkajian awal di tempat kita. Ada jenis kelamin, umur, tanggal, ya. Terus kemudian data-data semuanya dari agama, suku, terus alamat. Nah, ini semuanya ada. Nah, terus kemudian seperti apa kegiatan sosial yang dia diikutin gitu. Kalau anak-anak ya berarti apa? PAUD kali ya. Terus kemudian faktor risiko lingkungan. Mungkin di Jakarta polusi, ya itu bisa pengaruh enggak. Terus hubungan sosial pasiennya. Dia baik-baik saja, introvert atau seperti apa. Kemudian kita simpan. Kita kembali ke home. Selanjutnya kita isi tadi riwayat kesehatan umum. Nah, ini sudah muncul ya. Sudah muncul karena tadi minimal sudah kita isi yang tadi minimalnya. Nah, sudah itu kita tambahkan riwayat kesehatan umumnya, ditanya apakah dia sehat saat berkunjung di kita, terus kemudian adakah penyakit yang dijalani rawat inap. Nah, umpamanya operasi apa gitu ya. Oh, kemarin terjatuh nih, saya terjatuh dari tangga.
sobek soft tissue, itu saya yang terjadi. Nah, apakah ada kelainan pembekuan darah? Ini kenapa adik-adik kok ditanya? Iya, karena untuk berhubungan dengan tindakan invasif, makanya kita cantumkan. Terus riwayat alergi. Nah, obat-obat yang membuat alergi, semuanya kita tanya di sini. Ya, terus apakah ada obat yang diminum, terus kemudian semua di sini kita tanyakan karena ada hubungannya nanti untuk tindakan ya kalau dia punya penyakit sistemik apa, gula atau apa. Nah, kalau riwayat kesehatan gigi mungkin adik-adik sudah biasa. Di sini kita cek keluhan utama tadi ya, keluhan utama kalau bisa dengan 5W1H ini harus lengkap keluhan utamanya. Jadi kalau di data masih sedikit bisa kita gali. Kalau anaknya susah memberikan informasi, kita tanyakan ke keluarga yang mendampingi. Seperti itu untuk kelengkapan dari ini. Nah, kemudian apakah dia punya rongsen gigi sebelumnya? Nah, kemudian apakah pernah mengalami pengalaman yang negatif tentang perawatan gigi? Nah, apakah pernah berkunjung berikutnya? Semuanya ini kita tanyakan, apakah dia ada bruxism, terus bagaimana anggapannya tentang permasalahan giginya, dia itu merasa penting atau tidak, dan seperti itu semuanya ada kaitannya. Ini semua kita tanya, ya. Ini yang dengan sistem elektronik. Nanti di manualnya juga ada adik-adik, ya. Terus kemudian tadi setelah kita tahu riwayat kesehatan giginya, kita periksa data objektifnya. Nah, objektifnya di sini apa? Semuanya. Ini karena ini kan yang akan kita kembangkan ya, bagaimana TTV-nya, terus kemudian berat badannya, terus keadaan ekstraoral, intraoral, keseluruhan kita periksa. Tapi ini tidak berbintang. Artinya apa? Kalau adik-adik nanti mengadop ini dan tidak, kalau di pendidikan seharusnya iya ya, tapi kalau di pelaksanaan di pasien kesungguhan dengan tenaga kesehatan yang terbatas, kadang tidak mampu laksana. Terus kemudian the breast index, calculus index, OHIS, terus DEFT, DMFT, terus kemudian ini yang masih mau dikembangkan. Ini untuk pemeriksaan odontogram kita masih dengan sistem foto dari manual, teman-teman. Jadi nanti kalau Tanjung Karang sudah mau nih bergabung, terus ada IT yang bisa mengembangkan, silahkan kita dibantu ya. Jadi kita masih dalam pengembangan. Terus kemudian diagnosa. Nah, untuk diagnosa ini, itu selain tadi, selain dari tidak terpenuhinya apa? Tidak terpenuhinya umpamanya bebas dari rasa nyeri. Nah, itu penyebabnya apa? Penyebabnya yang menyebabkan nyeri, oh dia ada apa namanya penyakit gigi yang tidak diobati. Tanda dan gejalanya apa? Gigi berlubang di mana? Gigi sebelah mana? Gigi 4-6 umpamanya berlubang. Nah, seperti itu. Nah, nanti akan terlihat di hasilnya. Kemudian plan. Plan yang tadi saya sampaikan ya, walaupun di sini masih sistemnya dengan menulis dan panjang, tidak apa-apa teman-teman, jangan berkecil hati tadi ya. Yang tercapainya apa pasien jadi tidak merasa nyeri setelah dilakukan pemberian obat anergetik 3 kali 24 jam, indikatornya nyerinya 0 gitu-gitu ya. Seperti itu. Terus kemudian implementasi. Nah, implementasi ini berasal dari planning. Planning di tanggal berapa yang sudah terencana. Nah, silahkan pasiennya didatangkan. Tadi kalau ternyata pasiennya tidak datang, terus kemudian rencananya jadi berubah tanggal, silahkan diedit teman-teman. Ya, karena ternyata berubah tidak sesuai tanggal. Nah, di sini dilakukan sesuai urut diagnosa pertama, implementasinya apa? Itu umpamanya konsultasi ke penyakit dalam ya, karena tadi dia punya kelainan darah gitu ke poli penyakit dalam untuk minta toleransi umpamanya seperti itu. Ini kita lakukan kapan? Nah, siapa petugasnya? Dan di sini pun sudah bisa dibubuhkan tanda tangan, ya. Bisa dengan tanda tangan. Terus kemudian untuk evaluasi juga demikian. Tadi evaluasi yaitu tercapainya apa?
dia tercapainya sudah tidak nyeri, umpamanya sudah tidak nyeri karena sudah minum obat, seperti itu boleh ditulis di sini. Nah, di sini adik-adik ini kan yang dengan aplikasi. Tadi kalau mau dengan manual, dengan manual juga ada. Manual kita cek di sini, silahkan teman-teman mengadop. Nah, bisa download di sini. Tapi untuk bisa mengakses ini, itu harus punya kita beri akses terlebih dahulu. Jadi ada permohonan, terus kemudian kita beri akses. Tadi yang saya bilang panduan odontogram 2015, form dokumentasi manual. Nah, kalau mau menggunakan manual, silahkan download di sini. Terus kemudian di sini kita masih meminta masukan, teman-teman. Nah, semakin bertemu banyak, semakin dilihat banyak orang, semakin banyak masukan. Nah, seperti itu kayak kemarin kita waktu download masih berbentuk Excel dan rapet. Ternyata sekarang sudah bisa Excel tapi sudah tidak rapet. Nanti kita akan kembangkan ke Word ya, belum bisa. Nah, di sini ada tutorialnya. Tutorial menggunakan aplikasi ini. Silahkan dilihat terlebih dahulu sebelum adik-adik mengakses ini. Kalau di Tanjung Karang sudah ada, luar biasa. Silahkan dikembangkan. Kalau ternyata di sudah ada, terus tadi silahkan sembari melihat itu, apa yang masih bisa diadop, silahkan. Kalau umpamanya belum ada, mau mengadop keseluruhan, silahkan. Jadi kita karena tujuannya kita satu profesi, kita akan berkembang bersama-sama, tidak boleh ada yang tertinggal ya, tidak boleh ada yang tertinggal, kita berkembang bersama-sama. Jadi kalau ada ilmu terbaru silahkan di-share. Teman-teman tadi ada masukan, silahkan klik di sana ya. Demikian dari saya. Saya kembalikan ke Bu Lina. Monggo Bu Lina. Ya, terima kasih.